warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak soleh-solehku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Nah, sebelum ustazah memulai pembelajaran hari ini, fokus di muatan pelajaran IPA. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa anak soleh? Ada yang membantu ustazah? Oke, baik anak soleh-solehku sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup ya ustazah. Sama-sama kita mengulang ya. Jadi anak soleh-solehku sekalian, penyesuaian diri makhluk hidup itu disebut juga dengan adaptasi. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup makhluk hidup dalam lingkungannya. Makanya harus ada adaptasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya memiliki kemampuan masing-masing ya, hewan, tumbuhan, manusia. Kemudian anak soleh-solehku sekalian, untuk hari ini kita lanjut materi kita ya, yaitu di pembelajaran yang keempat ya. Masih di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, anak soleh-solehku sekalian, disiapkan ya, bukunya sudah siap ya, buku tema 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak soleh, yang pertama setelah menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah menyimak video, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang keempat, setelah menyimak video dan membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Oke, baik anak soleh-solehku sekalian, sekarang kita belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif ya. Nah, jadi anak solehku sekalian, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kalimat efektif itu apa sih anak soleh? Ya, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, misalnya ya, ustazah kasih contoh nih. Saya pergi ke sekolah. Nah, itu adalah kalimat efektif ya, karena menggunakan bahasa yang baku, kata yang baku. Sedangkan kalimat yang tidak efektif adalah contohnya seperti ini. Saya pergi di sekolah. Nah, kata bakunya yang pertama, contoh yang pertama tadi adalah semuanya menggunakan kata baku. Sedangkan yang contoh kedua, nah, kata pergi. Kata pergi itu bukan kata baku ya. Nah, kemudian anak soleh-solehku sekalian, ciri-ciri dari kalimat efektif adalah yang pertama, dia menggunakan bahasa yang baku ya, menggunakan bahasa baku yang terdiri dalam kalimatnya itu kata-kata baku. Kemudian yang kedua, tidak ambigu. Apa itu ambigu? Ya. Nah, tidak bermakna ganda. Ya, tidak berulang-ulang, bermakna ganda. Kemudian, nah, artinya yang ketiga, kalimatnya harus tepat, jelas dan tepat, ya. Nah, oke, anak soleh-solehku sekalian, dari penjelasan tadi, ya, yang di bukunya, nah, perang Ambarawa, kemudian Ranviel, nah, dia membutuhkan persatuan dan kesatuan sehingga bisa menang ya, kita bisa memenangkan perang itu. Nah, sehingga anak soleh sekalian, berikutnya adalah kita masuk di pembelajaran PPKN, yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, baik anak soleh-solehku sekalian, sekarang kita harus tahu dulu nih makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, ada yang pernah dengar?
Oke, baik anak soleh. Nah, sekarang makna persatuan dan kesatuan itu saling bersinggungan atau saling berdekatan. Kenapa anak sosial sekalian? Karena dia memiliki arti yang berasal dari kata satu. Ya, sama-sama keduanya berasal dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak dapat terpecahkan. Nah, kemudian anak soleh-solehku sekalian, jika kita artikan masing-masing ya secara luas, nah persatuan itu adalah perkumpulan dari berbagai suku, kemudian adat istiadat, kemudian budaya, dan lain-lain. Sedangkan kesatuan anak soleh-solehku sekalian hasil dari persatuan yang menjadi utuh atau tidak dapat terpecahkan. Nah, jika kita artikan keduanya, persatuan dan kesatuan adalah beragamnya suku, adat istiadat, kemudian budaya menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu anak saudaraku sekalian. Kemudian berikut kita lihat ya sama-sama terkait penerapan dari persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Yang harus kita miliki untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan kita adalah yang pertama, kita harus memiliki perasaan sebagai satu bangsa, satu tanah air, walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Nah, yang ketiga, anak soleh-solehku sekalian, kita hidup dalam kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ya. Kemudian anak soleh-solehku sekalian, yang keempat adalah kita menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, kemudian yang kelima, sikap yang harus kita tanamkan adalah menjalin persahabatan dan kekeluargaan, menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama, serta menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Nah, berikut adalah contoh penerapan dalam persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Nah, kemudian anak soleh yang pertama contohnya adalah kita aktif berpartisipasi dalam kegiatan, misalnya gotong royong ya, kayak pembersihan masjid atau membersihkan jalan. Nah, kemudian yang kedua, kita mengikuti festival, misalnya ada festival budaya ya. Jadi kita harus berpartisipasi juga. Kemudian yang berikutnya adalah ikut serta dalam acara Jambore Nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah, suku dan agama yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya kita harus selalu hadir dalam kegiatan bermusyawarah. Oke, baik anak soleh-soleh sekalian, silahkan dibuka bukunya halaman 75 ya sampai halaman 77. Di situ anak soleh ada perjanjian Linggarjati sampai pada perjanjian Romroyen. Nah, anak soleh-soleh sekalian, untuk tugasnya untuk ikhwannya, nah silahkan melengkapi peta pikiran ya yang ada di halaman 78 dengan menggunakan teks di perjanjian Linggarjati, sedangkan untuk akhwat di perjanjian Romroyen. Kemudian tugas yang kedua adalah silahkan dikerjakan halaman 79 ya, dipindahkan di buku tulisnya ya anak soleh-solehku sekalian. Insyaallah ustazah tunggu sampai pukul 4. Nah, untuk berikutnya silahkan difotokan ustazah ya. Oke, baik anak soleh-solehku sekalian, itulah tadi kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup, anak soleh-solehku sekalian, ustazah mau mengingatkan kembali, semoga kita semua bisa mengamalkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Anak soleh-solehku sekalian, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, anak soleh-solehku sekalian, jangan lupa ya kerjakan tugasnya. Kemudian anak soleh
murojaahnya di rumah, dan sholat 5 waktunya ya ditingkatkan. Sholat duhanya juga ditingkatkan. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.